Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, baiklah, pada pembelajaran pada kali ini kita akan belajar IPA. Materinya tentang sifat-sifat magnet. Bapak tanya dulu, ini apa? Nah, ini magnet batang. Apakah bisa menarik tali? Tidak bisa. Nah, kemudian apakah bisa menarik besi? Nah, kita lihat dulu. Nah, bisa. Kemudian apakah bisa menarik plastik? Oh, tidak. Kemudian apakah bisa menarik kayu? Nah, oke, untuk video pembelajarannya kemarin kita saksikan pada video pembelajaran berikut. Ini kamu udah pernah dengar asal usul magnet belum? Nih, mama kasih tahu ya. Magnet berasal dari kata magnesia. Nah, dahulu kala magnesia itu adalah nama sebuah daerah di Yunani. Dahulu di tempat itulah orang pertama kali menemukan batu yang mampu menarik besi. Dan saat ini kita kenal dengan nama magnet. Batu itu tergolong magnet alam. Nah, sekarang manusia makin menguasai teknologi sehingga kita mampu membuat magnet buatan. Wow, magnet kan benda yang mampu menarik benda-benda tertentu sehingga benda-benda tersebut akan menempel dan sulit dilepas, bukan? Betul sekali, Nak. Nah, sekarang kita akan belajar sama-sama ya, apa aja sih sifat-sifat magnet. Yang pertama nih, magnet memiliki daya tarik yang mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari bahan logam tertentu seperti besi, nikel, dan kobalt. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis. Nah, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu dari bahan logam besi, nikel, atau kobalt disebut dengan benda non magnetis. Lalu, bagaimana jika antara magnet dan benda magnetis diberi penghalang? Apakah magnet tetap mampu menariknya? Seberapa tebal penghalang yang harus dibuat supaya magnet tak mampu menarik benda magnetis lagi? Gaya magnet mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis yang tidak terlalu tebal. Kekuatan daya tarik magnet dipengaruhi oleh ketebalan penghalang antara magnet dan benda magnetis yang ini. Makin dekat jarak benda ke magnet, makin kuat daya tarik magnet tersebut. Kalau pada magnet plasma, ini bisa lihat gaya terkuat berada di kedua kutub yang berada di kedua ujung magnet. Satu kutub yang menunjukkan ke arah utara. Kutub itu dinamakan kutub utara dari magnet. Biasanya diberi warna merah atau huruf N yang artinya north. Kutub satunya lagi yang menuju ke arah selatan disebut kutub selatan dari magnet. Biasanya diberi warna biru atau huruf S yang artinya south. Sifat inilah yang menjadikan prinsip dasar dari kompas. Kompas adalah alat yang berfungsi untuk menunjukkan arah. Bener nih, pada kompas terdapat jarum utama sebagai penunjuk magnetis yang menyesuaikan posisinya dengan medan magnet bumi. Dengan menggunakan patokan jarum kompas, kamu dapat menentukan arah mata angin loh. Ada lagi nih sifat magnet yang menarik. Jika kamu mendekatkan kedua kutub magnet yang berbeda, maka magnet akan saling tarik menarik loh. Jika kamu mendekatkan dua kutub magnet yang sama, keduanya akan kalah menolak. Magnet mempunyai banyak kegunaan loh nih. Pemanfaatan magnet dapat kamu lihat dari berbagai macam alat yang dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Misalnya, dinamo, lemari es kita, pengunci kotak pensil, ampas kamu tuh, dan juga kompas. Nah, info tambahan nih buat kamu nih. Magnet terdiri dari magnet alam dan magnet buatan loh. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat orang dari besi atau baja yang digunakan untuk berbagai kebutuhan. Bentuk magnet buatan bermacam-macam loh ini. Ada yang berbentuk kotak, jarum, tabung atau silinder, lalu ada peluru, dan yang berbentuk kadang atau kapal kuda. Logam yang baik digunakan untuk membuat magnet adalah besi dan baja. Karena besi dan baja merupakan benda yang ditarik oleh magnet atau ferromagnetik. Besi lebih mudah dibuat magnet dibandingkan baja.
Tapi sayang, kemagnetan besi teh jadi optimal. Oh, jadi magnet bisa dibuat ya? Gimana tuh caranya, Mak? Ada bermacam-macam caranya ini. Yang pertama, ada induksi. Pada prinsipnya teh, benda magnetis yang menempel pada magnet dapat menjadi bersifat seperti magnet. Apabila kita mendekatkan logam besi atau baja dengan magnet dalam waktu beberapa lama, maka besi atau baja itu teh akan menjadi magnet. Namun sayang, sifat ini hanya berlangsung sementara saja. Yang kedua ini, dengan cara menggosok. Magnet teh dapat dibuat dengan cara menggosok-gosokkan untuk sebuah magnet pada besi atau baja secara searah loh. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, semakin kuat sifat kemagnetan besi atau baja tersebut. Akan tetapi, sama nih seperti dengan cara induksi, sifat kemagnetan dari cara menggosok ini teh juga berlangsung sementara. Dan yang ketiga ini, dengan cara mengalirkan arus listrik. Magnet teh dapat dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik pada besi atau baja. Arus listrik ini kemudian menimbulkan medan magnet. Magnet yang terjadi karena dialiri listrik disebut elektromagnet. Sifat kemagnetan benda yang dibuat dengan cara ini pun berlangsung sementara loh ini. Ketika arus listrik terputus, sifat kemagnetan benda teh akan hilang juga. Untuk alat yang menggunakan elektromagnet adalah bel listrik, telepon, generator, dan alat pengangkut magnetis. Apa tuh alat pengangkut magnetis? Alat pengangkut magnetis teh digunakan untuk mengangkut sampah-sampah dari logam. Di bagian dalam alat pengangkut magnetis terdapat kumparan konduktor listrik yang terbuat dari aluminium atau tembaga. Alat pengangkut magnetis ini kemudian dihubungkan dengan kabel listrik. Ketika arus listrik dialirkan melalui kabel, alat pengangkut akan berubah menjadi elektromagnet dan mengangkat sampah logam. Sampah kemudian dipindahkan ke tempat yang sudah ditentukan. Setelah sampai ke tempat tujuan, arus listrik teh diputuskan sehingga sampah logam tersebut jatuh ke posisi yang sudah ditentukan. Wah, aku sering melihat magnet, tapi baru tahu kalau ternyata ada sifat-sifat dan cara pembuatannya sangat menarik. Gimana teman-teman? Apakah kalian juga sudah lebih mengerti? Sampai jumpa di video-video lain yang gak kalah menarik ya. Dari pembelajaran yang kita pelajari dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa sifat magnet itu ada tiga. Yang pertama, bisa menarik benda-benda logam tertentu. Kemudian yang kedua, memiliki kutub utara dan kutub selatan. Kemudian yang ketiga